Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Barin Jaya Kramo, Palembang. Hari ini Senin 23 September 2024 bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Zainal Arifin dan imam sholat asar akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ma'ruf Abdul Khalid dengan pembahasan akhlak tasawuf. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami bawakan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Barin Jaya Kramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqabalaha wa ja'ala min salihi ahliha. Istaw aqimu sukufakum wa'tadilu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas. Rabbi a'udzu bika min hamzati syayatin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام أحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya 'azima sultan ya qadimal ihsan ya daiman niyam ya kasirul jad wa syil 'adha ya khafiyal udub ya jabil sun ya hadim la ya'jal salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam wa radha 'ani sahabati ajma'in
اللهم لك الحمد شكرا ولك المنع فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبد ذلك وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مغرب يسير علينا كل عسير فيتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البين والتفسير حاجتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد أحرسنا بعينك الذي لا تنام واغنبنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت سبحنا ورجاؤنا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا بأزواجنا وأهلنا وأولادنا ولا تضرنا وافقنا طاعتك وارزقنا برهم اللهم اجعل الدنيا تحت أيدينا ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعلنا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Nusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah ya ahlan nur amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini selepas sholat asar Allah mengumpulkan kita di tempat yang dicintainya yaitu masjid untuk bersama-sama thalabul ilm belajar. Semoga kebersamaan ini menjadikan wasilah Allah ridha kepada kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala radhiyallahu anhu an-naim yuqad wal ghafil yudzakkar wa man lam yujid fi tadhkir wa tanbih fa huwa mayyit
innama tanfa'ul mau'izatu man aqbala 'alaiha biqalbih wa ma yatadzakkaru illa man yunib. An-naim yuqad, orang yang lagi tidur harus dibangunin, jangan didiamkan saja. Apa yang dimaksud dengan orang yang tidur harus dibangunkan di sini? Wal murabbi naim man ghalabahu hubbud dunya. Yang dimaksud dengan tidur di sini adalah orang yang dikalahkan dengan cinta dunia. Wattiba'u syahawatihi, dan orang yang dikalahkan karena mengikuti hawa nafsunya. Allati tahmiluhu 'alal mukhlafa wal ma'siyah, yang mana dengannya ia terbawa, yaitu melanggar aturan Allah dan bermaksiat kepada Allah. Ini namanya orang yang tidur. Jadi dari bangun tidur sampai ke tidur lagi yang dipikiri dunia melulu, ya, sampai kewajiban ditinggalkan. Sholat 5 waktu lewat, puasa lewat, demi untuk mengejar target yang mana target duniawi. Harus dapat ini, harus dapat itu, harus capai ini, harus capai itu, harus sukses dalam hal ini, harus sukses dalam hal itu. Namun ya, semua aturan Allah dilanggar demi untuk mencapai tujuannya. Hal yang dilarang oleh Allah dilanggar, ya, berbuat keburukan, merugikan orang lain, mendolimi orang lain, ini namanya orang yang tidur. Yuqat, orang kayak gini harus dibangunkan, harus diperingatkan, jangan didiamkan saja. Fakama yuqadun naim li ada'i sholah wal amal wajib, sebagaimana orang yang tidur dibangunkan untuk menunaikan salat dan amalan yang wajib. Wa kadzalika yunabbu asyiqud dunya man hubbuhu laha wattiba'u syahwatihi. Begitu juga orang yang terlalu cinta dunia dan mengikuti syahwatnya harus dibangunkan. Wala yutraku musyun ala dalik, jangan didiamkan melakukan hal itu tanpa ada yang memperingatkan. Jangan dibiarkan, karena itu berbahaya. Agama kita tidak melarang kita untuk bekerja. Agama kita tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya, namun dengan pekerjaan yang ada, dengan jabatan yang dimiliki, dengan harta yang dimiliki, tidak boleh meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya sampaikan, ketika Rasulullah mengutus Abu Ubaidah ke negeri Bahrain untuk mengambil harta jizyah, kemudian pulang ke kota Madinah, maka kedatangan beliau didengar oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis sholat subuh, Rasulullah menghadap kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, adzunukum qad sami'tum anna Ubaidata qad qadima bisa'in minal Bahrain. Saya yakin, kata Rasulullah, pasti kalian sudah mendengar bahwasanya Abu Ubaidah telah pulang dari negeri Bahrain dengan membawa jizyah. Fa abshiru wa amilu ma yasurukun, silakan kalian bergembira, berangan-angan yang membuat kalian senang, silakan. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan, aku takutkan kepada kalian, kata Rasulullah. Walakin akhsha alaikum antubsata alaikumud dunya, tapi yang saya khawatirkan, kata Rasulullah, yang saya takutkan, kata Rasulullah, dunia dibuka lebar-lebar, dibentangkan buat kalian, kata Rasulullah. Itu yang saya khawatirkan, kata Rasulullah. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang mencari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga dunia menghancurkan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu hancur karena dunia.
karena dunia. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Wa yahussu ala zudi fid dunya wa qam'i syahwatihi. Kemudian orang yang tidur ini dibangunkan dari tidurnya, dari kelalaiannya, dianjurkan untuk supaya zuhud terhadap dunia dan juga menundukkan hawa nafsunya. Diarahkan fasilitas yang dimiliki, nikmat yang Allah berikan berupa materi dan sebagainya, jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Li'alla yaksurud dunya wal akhirah, supaya enggak rugi di dunia dan di akhirat. Ini makna yang pertama. Wa yuhtamul ana yuradu bin naim al mu'rid anillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan orang yang tidur di sini adalah orang yang berpaling dari Allah. Fayunabbah min i'radihi minallahi ta'ala, sehingga dia harus dibangunkan dari berpalingnya kepada Allah SWT, harus dibangun, harus diingatkan. Wa yahussu 'alal iqbali ilaihi, dan didorong untuk beribadah kepada Allah, menghadap kepada Allah, li'alla yulhikul wabal wa yaqau alaini, kalau supaya enggak dapat bencana, enggak dapat malah petaka. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya surat Thaha ayat 124, Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri, siapa yang dia berpaling dari mengingatku, berzikir kepadaku, kata Allah, fa innallahu ma'isyatan dongka, maka sungguh baginya kehidupan yang sangat sempit. Aku akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit kalau dia lalai, tidak mau berzikir kepada Allah, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dari kiamat kami kumpulkan ia dalam keadaan buta. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an. Wal ghafil yudzakkar, orang yang lalai harus diingetin. Apa yang dimaksud dengan ghafil di sini? Ghaflah di sini apa? Yaitu ghaibatu syai' 'anil bal wa adam mutadzakkurihi lahu. Lalai itu adalah hilangnya sesuatu dari hati dan tidak ingat sama sekali. Itu namanya ghafil, lalai. Jadi hilangnya sesuatu dari dalam hati dan tidak ingat sama sekali. Nah, orang yang model kayak gini harus diingetin. Yuwajjau ila taqarrub ilaihi ta'ala, diarahkan supaya bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yutraku mutamadiyan fi qiblati, jangan dibiarin terus-menerus dalam kelalaiannya, wanisani, dan kelupaannya. Supaya apa? Li'ala yansahullahu ta'ala, supaya orang tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, maka pun Allah lupa kepada mereka. Wa man lam yajid ay lam yanfa fi tadhkir wa tambih. Jadi kalau peringatan, nasihat itu enggak bermanfaat bagi seseorang, walam yu'assir fil mau'idatul hasanah, dan juga tidak membekas sama sekali, enggak ada pengaruhnya. Dinasihatin Al-Quran sudah, hadis sudah, dikasih nasihat oleh para ulama sudah, para asatid sudah, para kiai sudah, para masyayikh sudah, namun nasihat yang diberikan enggak ada manfaat sama sekali, enggak ada pengaruh, enggak membekas. Maka orang seperti ini fahuwa mayit, maka dia adalah mayit, orang yang kayak gini. Mayit bagaimana maksudnya? Mayitu qalbihi. Kenapa? Hatinya mati. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Innama tanfa'ul mau'idatu saniyatu sadiratu minal wu'adil mukhlisin man aqbala ila biqalbihi. Karena yang namanya nasihat, yang namanya wejangan,
yang namanya peringatan yang agung, yang mulia, yang muncul dari orang-orang yang ikhlas itu apa? Akan bermanfaat bagi seseorang kalau dia menerima dengan hatinya. Itu. Jadi nasihat, peringatan akan bermanfaat bagi orang yang menerima dengan hatinya. Alati huwa ma'al intifa' wal qabul, karena hati tempatnya untuk ambil manfaat dan tempatnya qabul di situ. Jadi kalau orang hatinya enggak tersentuh sama sekali dengan ancaman, dengan nasihat, dengan kabar gembira, enggak tersentuh, enggak tergerak, berarti ini orang yang mati. Apa? Mati hatinya. Wa ma yatadzakkaru ay la yata'addu wa ay la yata'iddu wa la ya'tabaru biha ila man yunib, dan tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa mengambil nasihat ila man yunib, kecuali orang yang kembali kepada Allah. Ay man yarju ilallah wa yakhlisu lahu al ibadah, kecuali orang yang betul-betul kembali kepada Allah dan ikhlas beribadah kepada Allah. Jadi nasihat itu akan bermanfaat bagi orang yang menerimanya dengan hati, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Wa hadza muqtabasun min qauli ta'ala, dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i rizqan wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Dialah Allah zat yang memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya dan menurunkan bagi kalian dari langit rezeki yaitu hujan. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran nasihat kecuali orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa inna iqadun naimi, sesungguhnya membangunkan orang yang tidur, wa tambihal ghafil, dan mengingatkan orang yang lupa, yang lalai itu, min wadifati man lau qudratu ala dzalika minal ulama, merupakan tugas utama daripada orang-orang yang berilmu, yang mempunyai ilmu, para ulama yang mempunyai kemampuan atas hal tersebut. Jadi mengingatkan orang yang lupa, mengingatkan orang yang lalai, mendekatkan orang kepada Allah, mengarahkan orang kepada Allah supaya kenal dengan Allah, supaya dekat dengan Allah, supaya taat dengan Allah, menjadi hamba yang soleh. Itu adalah tugas orang-orang yang berilmu, tugas para ulama yang mempunyai kemampuan melakukan hal tersebut. Alladzina hum warasatul anbiya, karena mereka adalah pewaris para nabi. Wa ghairum, dan lain sebagainya. Dan selain daripada mereka, di antara kita siapa yang mampu untuk ajak. Masalah mau enggak mau itu bukan wilayah kita. Kita memberikan nasihat, kita menyampaikan kebenaran, yang penting kita sampaikan. Adapun orang itu tersentuh hatinya atau tidak, menerima atau tidak, berubah atau tidak, itu bukan wilayah kita, tapi wilayah Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'as min dalik idza lam yanfa'hu tadhkiru wa tanbihu al-an. Jangan putus asa dari memberikan arahan, memberikan petunjuk, kalau nasihatnya, peringatannya itu belum memberikan manfaat, belum memberikan buah. Jangan putus asa dulu. Jangan. Mungkin dari keluarga kita ada yang subhanallah perilakunya jauh betul dari Allah. Mungkin bahasanya sudah malak gitu ini memberikan nasihat. Ingat kata para ulama, jangan putus asa. Farubama yanfa'u ghadan au fi hinin minal ahyan, mungkin kalau enggak saat itu, mungkin nanti, dan ya waktu-waktu yang lain dia akan berubah. Sebagaimana contohnya Allah menyatakan dalam Al-Quran,
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah keburukan dan kemungkaran. Ada satu orang, kata Sayyidina Anas, ngelapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, itu si fulan sholat tapi masih nggak benar. Apa kata Rasulullah? Nanti sholatnya itu akan apa? Membuat dia berubah, akan memberikan dia manfaat itu kata Rasulullah SAW. Di sini apa? Kita nggak boleh putus asa untuk memberikan hidayah, untuk menyampaikan hidayah, untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan nasihat. Jangan pernah putus asa. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran apa? Wadzakir, berikan nasihat, berikan peringatan. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan nasihat tanfaul mukminin, bermanfaat bagi orang yang beriman. Manfaat. Tapi ingat, wal hidayah biyadillah. Hidayah itu haknya Allah. Perubahan seseorang menerima nasihat atau tidak adanya adalah haknya Allah. Yahdi biya mayasa fi waqtin mayasa. Allah akan menghendaki orang yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya di waktu yang dikehendakinya. Jadi kalau kita berdakwah, kita memberikan nasihat, kita memberikan pengajaran, menyampaikan peringatan kepada orang-orang ternyata belum hasil, sabar. Wal yatadzakkar sabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tajullihi wa rahmati wa bi ummatihi. Tapi ingat bagaimana kesabaran Rasulullah, bagaimana ketabahan Rasulullah, bagaimana rahmatnya Rasulullah dengan umatnya. Ingat itu. Indama da'a ahla Taif ila Allah Ta'ala, ketika beliau Rasulullah SAW mengajak orang-orang Taif untuk masuk agama Islam, mengenal Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa anna ulama mata'ammuhu Abu Talib wa zawjatu Khadijah radhiyallahu anha, yaitu ketika paman beliau telah meninggal dan istri beliau Khadijah meninggal. Istadal balau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sufai qaumihi, maka ya, sikap buruk kaumnya semakin kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penganiayaan yang dilakukan oleh kaumnya semakin menjadi. Wa tajarru alaihi, dan berani betul. Fakasafu bil ada, terang-terangan nyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif perojaan ayu wa huwa yansuruhu ala qaumi. Kemudian Rasulullah keluar ke Taif dengan harapan apa? Ada yang menolong, membantu Rasulullah, menerima Rasulullah. Wa yamna'u, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum, dari orang-orang Taif. Wa da'ahum ila Allah azza wa jalla, dan mereka diajak kepada Allah untuk masuk agama Islam. Namun apa yang terjadi? Walam yara man yu'wi. Tapi Nabi enggak melihat orang yang mau memberikan tempat kepada Rasulullah. Walam yara nasiran, enggak lihat tuh orang mau membantu Rasulullah. Wa adauhum ma'adzalika asatu, tapi malah sebaliknya menyakiti Rasulullah sekeras-kerasnya. Wa nalu minhu malam yanalu qaumu, Rasulullah bakal mendapatkan lebih parah dari orang-orang Taif sebagaimana tidak didapatkan daripada kaumnya. Saat itu bersama beliau Zaid bin Harisah, budaknya Rasulullah. Wa aqama bainahum asrata ayam, tinggal di Taif bersama penduduk selama 10 hari. La yadda ahadan min ashabi illa ja'ahu wa kalamu qalu wa qalu ukhruj min baladina. Tidak seorang pun dari pemuka-pemuka mereka ini, orang-orang Taif, melainkan datang menemui Rasulullah, ngomong apa? Silakan keluar dari negeri kami. Waradduhu aswada rada, menolak dengan seburuk-buruknya penolakan. Wasallatu alaihi abidahum wa sufaha'ahum wa sibyanahum, malah justru budak-budak mereka, orang-orang yang bodoh di antara mereka, kemudian anak-anak kecil di antara mereka apa? Malah dikuasakan kepada Rasulullah SAW. Yarmaunahu bil hijarah, Rasulullah dilempar dengan bebatuan, hatta admau qadamaihi, sehingga kakinya Rasulullah berdarah-darah. Bayangkan saja.
Wa maulahu Zaid bin Harithah yudafi'u anhu, sementara budak beliau Zaid bin Harithah itu menjadi tamengnya Rasulullah. Ya. Wa yuhawilu ayatal qiyamah hadal hijarah. Ya. Nangkis jangan sampai Rasulullah kena batu sampai kepalanya itu terluka. Ya, Rasulullah keluar dalam keadaan kakinya berdarah-darah. Waladi Allahu sallallahu alaihi wasallam laisa hijarah alati jarah, kata dijelahi yang menyakiti Rasulullah bukan batu yang membuat luka kakinya, bukan itu. Walakin kalam alladhi jaraha qalbahu, tetapi omongan penduduk Taif itulah yang menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berdoa yang terkenal dengan doa Taif. Maka fa ba'asallahu ilaihi malakal jibal yastamirahu. Kemudian Allah mengutus malaikat gunung supaya diperintahkan apobai sama Rasulullah. Kemudian ini malaikat bilang, in syi'ta udbiku alim al-jabalain. Muhammad, kalau mau dua gunung ini saya lemparkan, saya tumpahkan ke mereka semua penduduk Taif. Tapi apa? Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam abadalik. Tapi Rasulullah enggak mau. Waqala, malah Rasulullah mengatakan apa? Inni la arju ayyukhrijallahu min asrabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bi syai'a. Sesungguhnya saya masih punya harapan besar, berharap kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka ini yang enggak beriman sekarang anak keturunan yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak putus asa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih tahu, bimbing, berikan hidayah umatku ya Allah, kaumku ya Allah, karena mereka belum tahu. Inilah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah enggak putus asa. Ya, enggak merajuan. Kalau Rasulullah merajuan putus asa, selesai sudah. Nah, jadi ini ya. Jadi nasihat itu akan ada manfaatnya. Ya. Kita enggak usah menentukan kapan waktunya. Enggak usah menentukan kapan waktunya ia berubah. Enggak usah menentukan dia harus ikut saya, enggak usah. Karena itu bukan wilayah kita, saya katakan. Wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menyampaikan dan mendoakan mereka. Doakan, jangan malah dikucilkan, jangan malah diomongin, malah digibahin, malah dianiaya dengan ucapan dan lain sebagainya. Jangan, didoakan. Coba Sayyidina Umar itu tadinya bagaimana kerasnya sama umat Islam, bagaimana Sayyidina Umar dulu begitu kuatnya ingin membunuh Rasulullah. Sampai Rasulullah berdoa, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang, Umar atau Abu Jahal, kata Rasulullah SAW. Yang mana saat itu beliau dari rumah sudah bawa pedang keluar nak menuju rumah Rasulullah, nak menuju ke Darul Arqam untuk membunuh Rasulullah. Di tengah perjalanan ketemu kemana kau Umar? Saya nak membunuh Muhammad. Kau membunuh Muhammad? Ada yang lebih hebat lagi dari ini. Apa? Lihat itu adikmu dan iparmu sekarang ikut Muhammad, ikut ajaran Muhammad. Urung Sayyidina Umar ke Darul Arqam menurut Rasulullah, balik lagi nak nemui adiknya. Ketika dekat rumah ternyata di situ adik beliau, Ipar dan Khobab bin Aras lagi membaca Al-Quran dalam keadaan seolah lirih. Maka diketoklah pintu, masuk Sayyidina Umar. Ditanya, kalian tadi lagi ngapa? Kami lagi berbicara saja, ngobrol saja. Saya dengar kalian sudah ikut Muhammad ya, kata Umar. Maka ipar beliau mengatakan, wahai Umar, bagaimana kalau ada agama yang hak selain agamamu? Langsung gak terima ini, iparnya diinjek, ditendang dan diinjak. Melihat itu, maka adik beliau ya,
Sebagai istri iparnya tadi langsung ngangkat Umar, kakinya Umar diangkat sampai mengatakan, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Allah langsung digampar adanya berdarah sampai ini bibirnya berdarah. Melihat itu merasa kasihan Umar dan nyesel. Coba saya pengen tahu apa sih yang kamu baca tadi. Maka adanya bilang, innaka rijsun, kamu najis, mandi dulu, kita bacokan. Setelah mandi baru dibacokan. Setelah dibacokan baru dah hatinya lapang, pengen masuk agama Islam. Sampai bilang sama mereka, tunjukkan saya kepada Muhammad. Maka diajaklah oleh Khubab bin Aras menemui Rasulullah di Darul Arqam. Yang saat itu Rasulullah lagi berkumpul dengan para sahabat di Darul Arqam. Saat itu Hamzah sudah masuk Islam paman Rasulullah, karena setelah Hamzah masuk Islam 3 hari kemudian baru Umar masuk Islam. Maka ketika Umar datang dari dalam melihat, ngintip, ternyata orang bawa pedang Umar, takut galau. Akhirnya ada Hamzah. Ada apa? Itu ada Umar bawa pedang. Gak usah takut, bukai saja. Gak usah takut. Akhirnya Umar masuk. Setelah masuk, maka Sayyidina Hamzah mengatakan, kau ngapa kesini Umar? Karena macam-macam mati kamu. Enggak, saya temukan saya sama Muhammad. Akhirnya Rasulullah mengatakan, dah biarkan saja Umar ketemu untuk menghadap saya. Ternyata apa? Umar langsung mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Langsung semuanya takbir tuh satu ruangan di Darul Arqam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena Umar masuk Islam. Maka semenjak itu para sahabat mengatakan, mazala nahnu fi izzatin madama nahnu fi izzatin, kami selalu dalam keadaan mulia mundu asrama Umar, semenjak Umar masuk Islam. Habis masuk Islam, maka Umar keluar menuju rumahnya Abu Jahal. Ketok pintunya rumah Abu Jahal. Setelah dibuka Abu Jahal, "Oh marhaban, ahlan wa sahlan." Ada apa Umar? Saya sekarang sudah masuk Islam ikut Muhammad. Langsung gebrak ditutup pintunya oleh Abu Jahal saking bencinya kepada Umar karena masuk agama Islam. Bayangkan Rasulullah ini, sabarnya luar biasa, berdoa supaya masuk Islam. Nah, ini kita melihat bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kadin wala nakat bihaqi kullalat Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.